Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai pengembangan instrumen tes dan non-tes. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Septiana Rohmawati dengan NIM 4101419057. Yang kedua, Konita Indah Khairunisa dengan NIM 4101419060. Yang ketiga, Lina dengan NIM 4101419096. Dan yang terakhir, Servina Ayu Wulandari dengan NIM 4110121056. Adapun pokok bahasan yang pertama adalah pengembangan instrumen tes. Mengembangkan tes sebagai instrumen asesmen proses dan hasil belajar adalah menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi dipersyaratkan. Langkah pokok mengembangkan tes yang pertama adalah menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Langkah pokok mengembangkan tes yang kedua yaitu melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum atau SK atau KD yang sedang digunakan. Langkah pokok mengembangkan tes yang ketiga adalah membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang meliputi SK, KD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes apa yang akan kita berikan. Langkah pokok mengembangkan tes yang keempat adalah menulis soal. Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang Anda tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Langkah pokok mengembangkan tes yang kelima adalah melakukan telaah instrumen secara teoritis. Telaah instrumen secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Langkah pokok mengembangkan tes yang keenam adalah melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Sebelum tes digunakan, perlu dilakukan terlebih dahulu uji coba tes. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Langkah pokok mengembangkan tes yang ketujuh adalah merevisi soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal hasil uji coba, kemudian dilakukan perbaikan. Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik.
pokok bahasan yang kedua adalah pengembangan instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan atau observasi dan instrumen tes sikap, minat, dan sebagainya. Instrumen non-tes biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, aspek psikomotorik atau keterampilan, sikap atau nilai, yaitu untuk menggali informasi atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan penilaian, pendapat atau opini terhadap sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan, perilaku, sikap, atau nilai. Langkah-langkah mengembangkan instrumen non-tes. Yang pertama, merumuskan definisi konseptual dan operasional. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi dan penulisan pernyataan. Yang ketiga, penelaan pertanyaan. Yang keempat, uji coba. Yang kelima, analisis. Yang keenam, revisi instrumen. Yang ketujuh, perakitan instrumen menjadi instrumen final. Penggolongan teknik non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Sebagai alat evaluasi, observasi digunakan untuk menilai minat, sikap, dan nilai yang terkandung dalam diri siswa. Kemudian, melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun kelompok. Dan yang terakhir, suatu tes esai atau objektif tidak dapat menunjukkan seberapa kemampuan siswa dapat menjelaskan pendapatnya secara lisan dalam bekerja kelompok dan juga kemampuan siswa dalam mengumpulkan data. Kelebihan observasi. Yang pertama, observasi tidak dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Dan yang terakhir, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Kelemahan observasi. Yang pertama, observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Yang kedua, apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Dan yang terakhir, observer banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Langkah-langkah menyusun observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun paduan observasi. Dan yang terakhir, menyusun alat penilaian.
Penggolongan teknik non-tes yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah wawancara bebas, yaitu si penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui, tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Dan yang kedua adalah wawancara terpimpin, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Kelebihan wawancara yang pertama adalah wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pewawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang keempat, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Dan yang terakhir, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Kelemahan wawancara yang pertama adalah keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Dan yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Langkah-langkah menyusun wawancara. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi. Yang keempat, penyusunan pedoman wawancara. Dan yang terakhir, lembar penilaian. Penggolongan teknik non-tes yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Pada dasarnya, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Kelebihan angket yang pertama adalah dengan angket kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Dan yang terakhir, dengan angket, anak pengaruh subjektif dari guru dapat dihindarkan. Kelemahan angket yang pertama adalah pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas, maka sulit untuk diterangkan kembali. Yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena anak merasa bebas menjawab dan tidak diawasi secara mendetail. Dan yang terakhir, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua,
Sebab banyak anak yang merasa kurang perlu hasil dari angket yang diterima, sehingga tidak memberikan kembali angketnya. Langkah-langkah menyusun angket yang pertama adalah merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun paduan angket, dan yang terakhir menyusun alat penilaian. Penggolongan teknik non-tes yang keempat adalah sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Sehingga sosiometri merupakan alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari murid-murid dalam suatu kelas, yang meliputi struktur hubungan individu, struktur antar individu, dan hubungan sosial. Sehingga dengan demikian, seorang guru dapat mengetahui bagaimana keadaan hubungan sosial dari tiap-tiap anak dalam suatu kelompok atau kelas. Langkah-langkah dalam sosiometri. Yang pertama adalah langkah pemilihan teman. Di sini, guru menyuruh semua murid untuk memilih teman-temannya yang disenangi secara berurutan, sebanyak 1 atau 2 anak. Dalam memilih, anak perlu disebutkan alasan mengapa harus memilih teman itu. Dan yang kedua, langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Dari data yang telah kita buat dalam metrik sosiometri, dapat pula kita buat sebuah peta atau sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram, usahakan anak yang paling banyak dipilih diletakkan di tengah-tengah, agar dapat mudah diketahui siapa yang paling banyak terpilih. Penggolongan teknik non-tes yang kelima adalah skala sikap. Sikap adalah tendensi mental yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman, perasaan dan tindakan atau tingkah laku ke arah positif maupun negatif terhadap suatu objek. Definisi tersebut memuat 3 komponen sikap, yaitu kognisi atau pengetahuan, pemahaman, keyakinan terhadap suatu objek, afeksi atau perasaan dalam menghadapi objek, dan konasi atau cenderungan berbuat atau bertingkah laku sehubungan dengan objek. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.